Sahabat Shalom, selamat pagi. Kembali pagi ini ibadah pada hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Siapa saja yang menguduskan hari Sabat, yang ingat akan perintah-perintah Tuhan, maka berkat itu akan turun dari sorga. Amin. Perkataan Tuhan itu tidak pernah akan dia tarik lagi. Sabatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Karena begitu pentingnya hari Sabat ini. Hari Sabat ini sehingga ditukiklah. Tulis ke loh batu yang pertama. Itu bukan dipakai tinta, saudara ya. Jadi di loh batu itu ditukik di dalam. Nah, kalau ada orang yang meniadakan hari Sabat, yang coba-coba memutar balikan, dia tidak pernah menerima berkat itu. Dan Tuhan akan apa ya? Tidak pernah memberkati orang itu, kecuali yang menguduskan Sabat, ingat akan perintahnya, makanya berkat itu akan turun. Pagi ini pelajaran kita ambil dari Mazmur. Mazmur 127. Mazmur 127 ayatnya 1 sampai ke 5. Sekali lagi renungan kita Mazmur 127 ayatnya 1 sampai ke 5, silakan dibaca. Yang jelas Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Yahweh. Haleluya. Mazmur ini kan nyanyian adalah Mazmur Salomo. Dikasih judul Lembaga Kitab Penesa, karena yang kita pakai ini kitab ini kan kitab Lembaga Kitab Penesa, dikasih judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Ya. Makanya setiap saya khotbah, saya peringatkan kepada manusia, siapa saja yang menguduskan Sabat, yang melakukan Sabat, makanya orang itu terima berkat. Karena memang tulisannya seperti itu. Kalau saudara baca di berapa? Kejadian 2, saudara ya. Jadi Kejadian 2 sana, itu ada kata berkat di situ. Coba satu orang deh supaya tahu, ini kan lembaga kitab suci ini sebenarnya tidak ada judulnya. Jadi lembaga kitab Penesa dikasih judul, saudara. Apakah juga baik? Ya baik-baik aja lah. Ya, selama tidak bertentangan nanti di bawahnya. Ya. Selama tidak bertentangan. Ini kan judul ini bukan aslinya, tapi ditambah oleh lembaga kitab Penesa. Ya. Coba satu orang baca Kejadian 2 supaya saudara ini mengerti benar-benar nih, memahami yang benar. Kejadian 2 ayat 1 sampai baca. Kejadian 2. 1 sampai berapa? Kejadian 2 baca dari ayat 1 tuh. Sampai demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Hendaklah ia pada hari ke-7 dan segala
pekerjaannya telah dibuatnya. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan yang diciptakannya yang telah dibuatnya itu. Jadi ada kata berkat di situ. Ya. Makanya saudara itu datang ibadah itu di bawah ballpointnya ditatap gitu loh, supaya ibadahmu itu tidak sia-sia. Ya, harus kamu tahu itu kata berkat itu. Siapa yang tahu itu kata berkat itu? Apa arti kata berkat? Halo? Ya. Damai sejahtera. Berkat itu sukacita, damai sejahtera, keselamatan. Siapa saja yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, makanya berkat itu turun kepada orang itu. Amin. Amen. Banyak orang yang datang ibadah itu hanya formalitas. Dia datang duduk-duduk, dia ngangang-ngangang, selesai. Sesudah itu sudah hilang begitu saja. Ya. Sangat jelas ini mengajari kita hari ini. Ya. Mazmur 127 ini, Mazmur 127 ayatnya 2, sia-sialah kamu, saya dari satu sajalah, nyanyian siaran Salomo. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Yahweh yang membangun, jadi di sini saya mau ngajari jemaat maupun pendengar, ini Tuhan huruf besar semua ini nama Yahweh di sini. Jadi sekali lagi ya, pendengar, jemaat maupun di luar istana, ini Tuhan huruf besar semua, ini nama Yahweh. Ya. Sering saya mengatakan saya pegang itu bukunya yang dari lembaga tulisan aslinya. Ya. Jadi karena paling tidak saya tahulah huruf-huruf Ibrani itu kan saya tahu gitu loh. Jadi saya selidiki kitab suci ini. Jadi Tuhan huruf besar semua itu nama Yahweh di situ. Karena tulisannya di buku itu Yod He Waw He. Dikasih tanda masoranya ya Yahweh, maupun juga Allah huruf besar semua. Jadi sekali lagi ya, Allah huruf besar semua, kapital semua. Situ juga tulisan nama Yahweh. Jadi kalau saudara mendengar atau melihat itu, ya, setiap namanya Tuhan huruf besar semua, itu nama Yahweh di situ. Yod He Waw He. Ya, itu buku aslinya yang dipegang lembaga kitab Indonesia. Kan saya pegang buku itu. Ya, maupun Allah huruf besar semua, juga Yahweh di situ. Ya. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Ya. Sebenarnya rumah apa sih yang dimaksud ini? Apakah rumah kita seperti rumah ini, atau ada rumah lain? Kalau kita baca namanya kitab suci ini dengan benar baik, kita baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, nanti kita akan ngerti yang dimaksud rumah itu apa. Ya, kalau kita baca lengkap itu, ternyata yang dimaksud rumahnya itu adalah kita. Karena kita ini adalah baiknya Elohim. Amin. Kita ini baiknya Elohim, saudara ya. Ya. Coba kalau Tuhan tidak menuntun orang itu dalam kebenaran itu, ya, maka nanti suatu saat nanti tubuhnya itu akan digerogoti ya segala macam lah, apa bencana, apa penyakit, kan begitu, ya. Tidak sampai umur lagi 70, 80 tahun sebelum umur itu orang ini sudah bermasalah. Akhirnya dirusak oleh namanya penyakit. Dirusak oleh penyakit sehingga tubuhnya itu tercabik-cabik, akhirnya mati kan. Ya. Kalau secara rohaninya, ya, tapi kalau secaranya ya sungguh, misalnya rumah ini kan, kalau dia rusak kan paling tidak harus kita perbaiki, ya. Kita harus perbaiki, harus punya inisiatif, dia harus diperbaiki. Sebelum dia rusak parah kan harus diperbaiki. Gitu. Ini sangat jelas hari ini, pengajaran dari Tuhan ini, marilah kita mencatat, mari kita renungkan. Ya. Kita lanjut ayat yang kedua di sana. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikanlah kepada yang dicintainya pada waktu tertidur gitu kan.
Jadi banyak orang juga yang salah menafsirkan di sini juga, ya. Jadi seolah-olah ini wah kita diberikan itu ya pada waktu dimimpalah kita nggak usah bersusah payah lah bekerja. Tidak begitu sebenarnya, tidak begitu. Ya. Makanya perlu sekali ini kita baca kitab suci ini dengan benar baik. Jangan dibaca-baca sepotong-sepotong. Karena itu kan bahasa-bahasanya orang-orang Kristen. Jadi bahasa orang Kristen ini sebenarnya sudah dari Eropa di sana masuk di Indonesia itu. Makanya setiap mereka ucapan itu mereka bilang jangan baca sepotong-sepotong. Padahal dia sendiri pun juga tidak membaca kitab suci ini. Kalau saya mengatakan ini supaya engkau tidak baca sepotong-sepotong karena saya sudah lakukan. Ya. Selama 24 tahun itu kan sudah 193 kali. Ya. Minggu depan saya sudah masuk lagi 194 kali. Saya baca berurutan secara kontinu. Ya, sehingga saya sampaikan kepada jemaat maupun pendengar di luar sana, ya, supaya mencatat ini. Supaya kita ini jangan salah tafsir. Jadi seolah-olah itu kita nggak usah kerja. Ya, nanti diberikan kepada waktu kita mimpi pagi-pagi sudah banyak duitnya, sudah banyak gandumnya. Tidak begitu. Jadi Tuhan sendiri pun juga tidak melarang kita bekerja. Ya, kalau kita bekerja itu harus punya ilmu. Ya, kalau engkau tidak punya ilmu, akhirnya apa? Sudah gajinya UMR, mau makan saja pun kadang-kadang kurang. Karena tidak punya ilmu. Kenapa tidak punya ilmu? Karena tidak mau belajar. Ya. Makanya saya mengatakan saya di sini, saya di depan mimbar ini, ya, saya bukan pendeta, you know? Saya pengusaha. Seorang pengusaha kan punya ilmu. Saya juga pernah jadi kuliah sebelum saya jadi pengusaha, itu kan saya juga pernah jadi karyawan. Tidak seperti karyawan yang lain. Makanya saya mengatakan, ya, waktu saya jadi karyawan dulu, ya, bekerja suatu perusahaan, jadi saya itu punya ilmu. Ilmunya begini, saya bekerja di perusahaan itu, ya, harus saya bekerja dengan baik. Harus saya punya kemampuan untuk mengolah perusahaan itu, sehingga perusahaan itu tetap jalan. Karena di perusahaan itu banyak sekali orang yang cari nafkah di situ. Makanya saya dulu kalau bekerja pada waktu jadi karyawan itu, pagi-pagi saya sudah di kantor. Sebelum orang lain itu datang, saya sudah ada di situ. Ya. Saya sudah berpikir nanti hari ini saya mau kerja apa. Dan setiap yang saya lakukan saya tuntaskan. Ya. Saya tuntaskan. Nah, karena dari situlah nanti saya peroleh namanya nafkah. Ya. Harus ada ilmu. Jadi di sini yang dia katakan tadi, bersusah payah katanya. Banyak orang yang bersusah payah, tapi dia tidak ingat akan rohani. Ini kan bicara sama orang-orang orang Yahudi ya. Jadi bicara kepada orang-orang Yahudi dan orang yang bicara ini kan Salomo Raja Salomo itu orang Yahudi, saudara, orang Yahuda, ya, orang Israel, saudara ya. Jadi tentunya dia bicara kepada orang-orang Israel yang punya hukum. Jadi ingat ya, dia bicara kepada namanya orang Israel itu yang sudah ada hukum. Ya, bayangkan aja saudara, dari Salomo ini ke zaman Mose itu kurang lebih 480 tahun saudara. Ya, jadi ratusan tahun itu. Ya. Nah ini kan nyanyiannya Salomo. Ya. Daud itu punya anak namanya Salomo yang menggantikan kedudukan namanya Daud Raja Kebenaran, Keadilan. Ini adalah Salomo saudara ya. Jadi di situ maksudnya bukan berarti lu ongkang-ongkang kaki di rumah, ya. Itu tidak kerja. Oh tidak begitu, saudara. Tidak begitu. Ya. Maksudnya di situ, kalau bekerja itu, ya paling tidak ingat juga akan Tuhannya. Siapa yang kau sembah? Ya, makanya tadi kan saya jelaskan di atas tadi, Tuhan Guru Besar semua itu Yahweh di situ namanya. Inilah yang diganti oleh Lembaga Kitab Indonesia. Jadi saya mengatakan itu dipalsukan. Ya. Kalau saya sih tidak dipalsukan memang ini. Tidak dipalsukan. Kalau palsu kan ada mirip kan. Tapi ini sama sekali ya gimana diganti.
Yahweh tadi jadinya Tuhan guru besar semua. Kadang-kadang Allah guru besar semua. Dan tidak ada juga yang bertanya. Dan pendeta manapun tidak ada yang menjelaskan itu. Ya. Sehingga sampai saat ini penyesatan, apalagi dia sibuk dengan pekerjaannya, dari pagi sampai pagi lagi coba. Ya. Akhirnya maka rohaninya tadi tidak perhatikan lagi. Nah itulah yang dimaksud tadi itu. Ya. Dia berikanlah apa? Dia berikanlah yang dikasihi pada waktu namanya tertidur. Kalau engkau tidak baca lengkap apanya isi kitab suci, engkau nggak tahu yang dikasih itu siapa. Halo, yang dikasih Tuhan itu siapa? Orang yang melanggar firman-Nya atau orang yang mengikuti kebenarannya? Yang mengikuti kebenaran. Halo, yang mengikuti hukum itu yang dia kasihi. Dia berikanlah pada waktu namanya apa? Tertidur. Jadi seolah-olah di situ kalau kita sudah percaya kepada Tuhan nggak boleh bekerja, ini namanya ngawur. Tidak benar. Makanya saya mengatakan dari dulu kepada anak-anak saya harus seimbang. Rohanimu ya paling pada jauh kita terlalu sombong banget deh, ya. Paling tidak imbang antara rohanimu dengan namanya pengetahuan sekulermu. Ya, kalau engkau sudah menguasai namanya ilmu sekuler, paling tidak harus engkau juga menguasai namanya apa? Apa? Rohani. Ilmu rohani. Saya tanya kepada jemaat, karena ini lembaga Kristen Indonesia yang kasih judul namanya berkat. Berkat itu apa tadi? Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Itu kata berkat. Berkat dulu baru pengetahuan atau pengetahuan dulu baru berkat? Saya mau tanya. Pengetahuan dulu. Ya? Jadi pengetahuan dulu baru namanya berkat segala. Makanya saya berulang-ulang kali saya sampaikan melalui YouTube ini, baca namanya Imamat 26 maupun Ulangan 28 dengan lengkap. Ya, dengan lengkap ya. Baca Ulangan 26 maupun apa? Imamat 26 maupun juga Ulangan 28. Supaya kita punya pemahaman yang benar. Kalau kita sudah punya pemahaman, kalau kita baca, baru kita sadar tadi ini. Dia berikanlah kepada yang dikasih pada waktu tertidur. Ya. Ini bicara namanya orang Israel yang punya hukum. Sudah ada hukuman yang mereka pegang. Pada waktu namanya Salomo itu bicara, itu kurang lebih 480 tahun. Ya. Nah, jadi 500 kan dia berkuasa kan Salomo kan 40 tahun kan. Ya. Jadi 500 tahun itu mereka pegang namanya Taurat ini. Ya. Peringatkan lagi kepada orang Israel ya, melalui Mazmur. Jadi Mazmur itu, saudara ya, Mazmur ya, itu Mazmur itu kan 100 berapa? 50 pasal kan. Jadi Mazmur itu semuanya 150 pasal ya. Jadi dalam isi Mazmur ini kebanyakan Mazmurnya Raja Daud itu. Jadi Raja Daud itu mengagumi namanya hukum Tuhan itu. Makanya disebut dia adalah raja kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi Raja Daud itu raja kebenaran keadilan karena dia yang suruh kembali kepada hukumnya Tuhan dengan benar. Ya. Nah, jadi ini anaknya juga pun ini Salomo ini melalui Mazmur ini memperingatkan orang Israel, ya, supaya ini maka rohaninya mereka tidak boleh mengabaikan. Karena ini yang menjamin mereka sampai selama-lamanya, menjamin mereka berbahagia. Ya, siapa yang dikasihinya, ya, bukan berarti Tuhan tuh mengasihi semua manusia, bukan sebenarnya. Yang dia kasihi itu sebenarnya orang-orang yang mengikuti perintahnya. Kalau engkau tidak mengikuti perintahnya, kau bilang itu Taurat dibuat, dia tidak pernah mengasihimu. Ya, dia tidak akan menjagamu. Ya fakta kan, khotbah saya kemarin kan, banyak orang sakit kan, sakit belum umurnya 70 tahun. Ya,
Ada yang belasan tahun penyakit mati. Coba kan, baru datang pendetanya, nah, bawalah namanya tiket masuk surganya. Dia tidak pernah merenung kenapa orang ini seperti itu. Ya? Karena dia malas dia malas baca kitab suci. Dia hanya gondol ijazahnya, tapi pengetahuan mana isi kitab sucinya nggak ada. Ya? Sehingga banyak orang yang salah tafsir ini, saudara. Makanya perlu sekali itu memperhatikan, jangan mengantuk. Ya? Cepat tanggap. Ya. Kalau engkau seperti itu, Tuhan akan mengasihimu. Ya? Baca satu orang supaya kita tahu siapa sih yang dimaksud yang mengasihi ini, yang dia kasih ini siapa ini. Ya? Orang-orang itu yang mendengar, orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu, Tuhan akan mengasihi. Kalau dia sudah mengasihi orang itu, makanya dia bertanggung kepada orang itu. Bertanggung jawab kepada orang itu. Dia akan melindungi, dia akan menjaganya. Itu tanda kasihnya kepada orang itu. Kalau engkau benar-benar ikuti namanya hukum-hukum tuh Tuhan, nggak usah lo banting tulang-tulang banting. Lo bekerjalah. Biarlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu banting tulang-tulang banting. Tapi kamu ini nggak begitu. Karena orang Israel menuntun itu ke tanah namanya perjanjian. Nah, mereka tidak bersusah payah kok. Di sana sudah ada kebun, sudah ada gandum dan lain sebagainya. Ya. Kamu nggak ada cetak sawah lagi, tidak cetak apalagi kebun lagi. Sudah tersedialah. Yang paling penting itu ikuti perintahku. Ya. Itu yang dimaksud. Baca ulangan. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 yang kencang. Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Tekanan ini dulu. Ya. Sekali lagi, ya. Keluaran 19 ayatnya 5 sampai 6. Kalau engkau melakukan ini, firmanku, hukum-hukumku, maka aku akan jadikan engkau harta kesayanganku. Coba bayangkan aja, saudara, ya. Menjadi harta kesayangan. Ya. Kalau ada orang-orang sekarang ini, misalnya orang-orang Kristen itu mengatakan itu Taurat tidak berlaku, itu pembohong, ini pembunuh yang begini-begini ini. Ya. Coba. Ya. Itu namanya bukan perbaiki, namanya kehidupan kita yang bukan, saudara, menghancurkan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, akan sia-sia katanya. Ya. Kalau engkau tidak punya pemahaman benar, sia-sialah hidup di bumi ini. Sia-sia, saya mau beritahu Pak. Tuhan yang disembah Abraham, Yakub itu, Ishak itu, Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Tuhan yang peletat-peletut, saudara. Dia tidak peletat-peletut itu. Ya. Sekali bicara, dia tidak akan tarik lagi perkataannya. Amin. Ya. Sekali dia mengeluarkan perkataan, dia tidak pernah akan menarik lagi. Itu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jangan ikut-ikutin Pak pendetamu, pembunuh itu yang tidak benar. Ya. Hanya suruh orang kerja banting tulang, nanti suruh minggu bawa perpuluhannya. Ya, bukan dia yang menikmati orang itu sendiri pun, dia harus mikirkan lagi nanti harus dia bawa perpuluhannya. Belum namanya persembahan-persembahan yang lain. Ya. Tidak dilarang loh. Misal saya mengatakan dari awal ya, kalau engkau pungut itu perpuluhannya, harus kau kata benar. Harus kau sampaikan kepada jemaatmu itu sesuai namanya isi kitab suci. Jangan ikut tabiat-tabiatnya orang Eropa itu yang dipindahkan Indonesia, akhirnya mereka jadi penipu. Ya. Ingat baik matanya ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun itu, akan sia-sia loh saudara ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, akan sia-sialah. Apa maksudnya? Makanya saya mengatakan, marilah engkau baca kitab suci yang lengkap. Jangan datang ibadah yang nganga-nganga aja di situ. Tidak punya pemahaman apa saudara. Ya.
Tadi kan sangat jelas kan, kalau engkau ikutin, kalau engkau dengarkan baik-baik, kau lakukan ini perintahku ini, akan menjadi harta kesayangan. Kalau jadi harta kesayangan, dia akan lindungi enggak? Lindungi. Dia awasin 24 jam enggak? Amin. Pasti dia awasi, karena ini harta ini. Coba bayangkan aja harta lu, saudara. Jadi hartanya Tuhan. Wih, luar biasa loh kan. Jadi kalau kau ingat perintah Tuhan, kau namanya lakukan apa yang perintah, itu harta yang tidak ada nilainya, yang menjamin engkau hidup sampai lamanya. Nggak usah lu bersusah-susah payah banget deh, ya. Karena Tuhan itu menyediakan, bukan menyediakan seperti namanya mimpi terus lu nggak bekerja apa-apa, itu namanya ngawur itu, salah tafsir, salah dengar, salah memahami, ya. Dia tidak larang kita bekerja, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Harus kita ikuti perintahnya. Harus kita ikuti hukum-hukumnya. Gak boleh kita abaikan, apalagi mereka bilang tidak berlaku. Ini penipu-penipu yang pembunuh ini. Sampai saat ini loh saudara. Tetap saja. Ya. Ini namanya benar-benar luar biasa loh. Saya bilang makin jahat saja manusia ini. Karena itu tadi salah tafsir. Baca namanya Ulangan 14 ayat 2. Ya. Jadi harus kamu melakukan firman Tuhan, pasti engkau jadi harta kesayangannya, pasti dia sayangin Tuhan. Kalau dia sudah sayangin Tuhan, lo tidak akan mati karena kelaparan. Yakin itu. Tidak pernah akan mati kelaparan, tidak pernah akan mati dengan penyakit. Baca namanya Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, dan engkau dipilih Yahweh untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Coba kan, ini kalau hanya kau baca di situ, kau tidak baca seolah-olah ini, wah, orang Kristen bilang saya pilihan Tuhan, saya disayangi Tuhan. Tapi dia bilang Taurat itu tidak berlaku. Tidak zamannya lagi, ini Kristen loh, ini mayoritas loh, 99,9 ini yang melakukan ini saudara. Mereka sombong, mereka pongah saudara. Bagaimana engkau disayangin Tuhan kalau namanya hukum-hukumnya ini lu abaikan, lu ganti semua. Disuruh namanya suruh hari Sabat ibadah, lu bilangnya Minggu, coba. Banyak sekali sampai saat ini orang nggak ngerti saudara, tetap membabi buta, diikutin namanya ajaran Pak Pendetanya yang dari Eropa ini. Ini kitab suci yang kita pegang ini kan diterjemahkan dari King James ini, coba masuk di Indonesia ini. Penipuan dari generasi ke generasi ini sampai saat ini kan. Coba deh yang berkoak-koak, yang dokter-dokter tuh kalau mau debat sama saya, debat benar loh. Saya sudah jengkel betul loh. Mereka tidak sadar loh saudara, bahwa mereka itu pembunuh. Mereka mengatakan kita harus berkata benar, apa kebenaran. Apa itu kebenarannya? Kebenaran yang dimaksud kata Rasul Saul itu berasal namanya hukum Taurat. Oh, apalagi ada lagi si dokter ini kan, dokter pengalaman banget deh. Ya, pengalaman sudah bertahun-tahun dokter. Dia mengatakan Yesus menebus dosa saya. Ini tolol banget dokter ini. Bodoh banget itu. Masa si Tuhan menebus dosamu? Yang dia tebus itu engkau, bukan dosamu. Ini pengajar-pengajar sesat ini susah banget ya. Saya mengatakan kalau dulu dia bicara di dalam rumah ibadahnya terbatas, tapi kalau dia bicara di YouTube ini yang ditonton ribuan orang, loh saya ini kan juga ribuan orang yang nonton loh saudara, saya pun juga ribuan loh yang nonton ini, coba melalui YouTube oke, lu nonton, lu komentar, sudah disediakan kolom di situ kan untuk komentar aja, kami akan membalasnya. Kami membalas dengan pakai pasal dan ayat. Itu baru orang-orang yang punya hikmat pengetahuan. Coba. Banyak orang tidak paham kan? Orang yang dikasihi Tuhan itu orang yang melakukan hukum. Amin. Makanya saya mengatakan, pengetahuan dulu baru berkat, atau berkat dulu berpengetahuan. Orang yang tidak membaca kitab suci, dia ikut saja. Jadi kalau berkat itu masalah kekayaannya. Karena ini kan dikasih judul kan lembaga kitab Indonesia kan. Makanya dia bilang apa? Yang bersusah payah,
sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya toh? Susah payah. Kalau bersusah payah kau nikmati dengan istri anakmu, tapi kalau kau salah gunakan seperti saya dulu, waktu saya jadi pengusaha, saudara, salah gunakan, poya-poya namanya kepelacuran. Itu tidak benar. Tuhan tidak menghendaki. Kenapa saya lakukan dulu itu? Karena memang tidak punya pengetahuan. Makanya saya mengatakan pengetahuan dulu baru berkat, atau berkat baru pengetahuan. Orang bijak, orang pandai, orang pintar itu pasti dia bilang namanya pengetahuan dulu. Baca satu Amsal 3 ayat 1 sampai 5 supaya orang ini mencatat. Ya. Jadi berkat itu sukacita dan sejahtera, kehidupan itu berkat, tidak bicara materi di situ. Ya. Baca namanya Amsal 3 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba dikasih judul lembaga kisah pendeta apa? Dikasih judul di atas apa? Berkat dan hikmat. Berkat itu dari hikmat. Jadi hikmat dulu, pengetahuan dulu, baru namanya berkat akan turun. Makanya saya mengatakan bacalah Imamat 26, bacalah Ulangan 28, supaya engkau itu memahami, supaya engkau tidak ditipu. Penipu-penipu ini kan yang dari Eropa sampai saat ini makin berkembang. Ya, kalau dulu kan mungkin yang sarjana dulu itu masih hitung dengan pakai jari, apalagi yang terjemahkan dulu waktu ini dari King James ini masuk Indonesia, yang terjemahkan kan Abdul Musi, bukan orang Kristen, dia orang Muslim, saudara. Ya. Ini kitab ini tidak direvisi lagi, didiamkan saja dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu ini sampai saat ini, saudara. Makanya saya bilang begitu jahatnya orang Kristen ini mengganti nama Tuhan seenak perutnya. Ya, tidak mempedulikan itu. Nggak ada loh yang mempedulikan ini. Ya, makanya mereka bilang kan itu dipalsukan. Mereka berkoak-koak gitu di dalam YouTube. Mereka tidak tahu kalau orang menyelidik itu banyak sekali yang dipalsukan di dalamnya. Banyak ayat-ayat siluman-siluman itu. Ya. Kalau orang meneliti kitab suci ini dengan benar, dengan baik, ya, mereka bangga sekali, saya orang Kristen. Ya. Padahal dia melawan Tuhan. Siapa yang mau berani ini? Tantang sama saya. Jangan tantang rocok-rocoknya. Tantang saya kalau berani. Gitu. Bawa kitab yang sama. Nah, saya peringatkan, saya berulang-ulang siapa yang menantang sama saya, bawa kitab yang sama dari lembaga kitab Indonesia. Ayo. Ingat baik-baik ya, kamu di luar sana maupun konduktor ya. Saya baca kitab suci hanya 2 minggu, 14 hari. Dan saya akan mencatat di situ. Lengkap. Jadi kalau ada orang yang coba-coba berkomentar itu, yang miring-miring, yang bilang saya sesat dan lain sebagainya, itu kami sudah siap di sini. Itu nanti yang membalas itu, bukan saya, ini depan saya ini. Kalau sekolahnya jangan tanya deh. Masalah kerohanian mereka pun jangan tanya juga. Mereka tekun membaca ini. Sehingga kami berani menyampaikan ini. Menyampaikan kebenaran ini. Bukan kakaknya seperti Pak Pendetanya. Dosanya dari Eropa dia pelihara sampai saat ini. Oh, ditebus dosa saya. Ini bodoh banget. Dokter ini. Bodoh banget. Ada lagi dokter satu lagi. Saya dengar saja di YouTube itu. Dia ambil namanya kisah pas 11 ayat 26 itu. Jadi seolah-olah kisah para 11 ayat 26 itu sudah mereka bikin jadi orang Kristen. Dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap itu, mereka bantah semuanya. Kami tidak ada ajaran baru. Tidak pernah ada. Ajaran namanya dari Mose itu yang kami ajarkan. Tidak ada ajaran lain. Mereka bantah semua. Tapi begitu dia tipu kepada, dia tahu jemaatnya ini kan tidak pernah membaca kitab suci. Ya?
dia berkoak-koak. Coba kan yang dokter-dokter itu berhadapan dengan saya, berani nggak dia? Kitab yang sama ya. Jangan dia pakai kitab dari mana-mana lah. Pokoknya kitab lembaga kitab Indonesia pakai aja itu. Baru kita debat di situ. Kalau nanti ya kalau nggak sesak napasnya, saya akan ungkap semua saudara. Saya akan sampaikan kenapa saya ungkapkan ini. Karena saya tidak ada motivasi apa-apa. Bukan saya korek-korek uangnya orang. Saya sampaikan apa adanya. Jadi ingat tadi, Amsal ya, berkat itu turun kalau engkau punya pengetahuan. Kalau engkau tidak punya pengetahuan, kalau engkau tidak mengakui namanya hukum Tuhan, berkat itu tidak pernah akan turun. Malapetaka dia. Yang kau terima nanti, kalau engkau tolak namanya hukum Tuhan ini, kau abaikan hukum Tuhan ini, bukan berkat yang engkau terima, tapi malapetaka yang engkau terima. Yakin itu? Itulah yang terjadi dari generasi ke generasi sampai saat ini. Tidak ada orang yang berkata benar. Tidak ada. Makanya disediakan hari, bukan hari Sabat lagi mereka ibadah, hari lain adalah minggu, mereka nunggu. Dari situlah mereka datang orang bawa perpuluhannya, terus ada lagi persembahan tambahan lagi. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Jadi ingat baik-baik, saya tidak melarang orang, dan Tuhan juga pun tidak akan melarang memungut-mungut itu kalau benar-benar kau sampaikan firman Tuhan yang sebaik-baiknya, apa adanya. Boleh saja kau terima, tapi kalau engkau mengabaikan hukumnya Tuhan ini, terus kalau kuras-kuras kantong orang, itu Tuhan nggak akan terima. Bukan terima berkat lagi itu, tapi malah petaka. Saya mau beritahukan, ini fakta. Coba. Makanya kalau kita baca Matitia 6 ayat 20 sampai 21 sana, di mana ada katamu, di situ juga hatimu. Baca dari Bapak Matitia 6 ayatnya 20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ingat baik-baik ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudara. Apa harta apa yang dimaksud? Itulah tadi menjadi harta kesak. Kalau engkau ini mengikuti perintahku, ikuti hukum-hukumku, maka itu akan menjadi harta. Itu yang dimaksud. Makanya saya mengatakan perlu sekali ini membaca kitab suci dengan berurutan. Jangan dari lahirmu sampai matimu tidak pernah namanya kau habiskan kitab suci ini. Akhirnya sudah dapat apa-apa, hanya kematian. Itu fakta loh sampai saat ini. Fakta loh saudara. Makanya saya mengatakan saya ini menyampaikan firman Tuhan ini sudah bertahun-tahun. Setiap Sabat itu kan judul yang berbeda. Kalau Pak Pendetamu dia khotbah itu satu judul saja 1 tahun loh saudara. Dia hafal itu. Makanya coba lihat pengkhotbah itu kan. Dia hafal saudara. Bukan hikmah dari Tuhan tadi itu, dia hafal dulu baru dia khotbahkan itu berhari-hari, berbulan-bulan, itu juga yang dia khotbahkan saudara. Kenapa seperti itu? Supaya itu orang-orang tertarik sama dia. Dengan tertarik sama dia, akhirnya banyak orang-orang yang ketipu. Bukan ditipu saja, termasuk juga kantong-kantongnya terkuras saudara. Habis kantongmu terkuras, nyawamu juga terkuras. Coba kalau begitu. Udah bersusah payah cari uang, belum lagi mikirkan nanti perpuluhannya. Coba. Kalau engkau berikan perpuluhan, kalau dia berikan juga yang benar itu. Tapi kalau dia tidak berikan yang benar, kenapa kau sudah kehilangan duit itu, nyawamu juga melayang. Dan ingat baik-baik tadi itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya katanya lagi, apa gunanya ini, engkau memiliki dunia ini, tapi engkau mati. Apa gunanya ini, kalau kau memiliki dunia ini, tapi engkau mati. Ini penulis ini, saudara, luar biasa ini.
Nelayan-nelayan ini diberikan khidmat kepada Tuhan ini. Nelayan bukan nelayan orang-orang Eropa loh ya. Bukan orang Roma, bukan orang-orang namanya Yunani loh saudara ya. Sekalipun kemudian hari nanti dipelintir, mereka inilah yang bikin perjanjian baru gitu. Silakan saja. Ya. Makanya marilah kita teliti, kita suci ini dengan benar, baik. Supaya kita ini tidak ditipu loh saudara. Ya. Coba sekarang kan di dunia memangnya kita ada agama. Tidak pernah. Nggak ada di dalam agama. Misalnya Pak pendeta-pendeta itu. Memang ada di dalam diperintahkan pendeta-pendeta. Dari mana kata pendeta itu? Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Matitia 16 ayatnya 25 sampai 27. Matitia 16 ayatnya 25 sampai 27. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan membalas orang setiap segala perbuatannya. Tapi ingat di situ ayat 26 tadi, apa gunanya engkau memiliki dunia ini tapi engkau mati? Apa maksudnya? Karena di situ pun juga zaman rasul-rasul itu bicara kepada namanya orang Israel, tidak bicara dengan orang Roma, tidak bicara dengan orang-orang Yunani, saudara. Yunani dengan Roma itu penjajah. Mereka inilah yang membelokkan hukum, ya, memaksa orang meninggalkan hukum. Inilah dua bangsa ini, saya mau beritahu kami ini, yang merubah-rubah ini dua bangsa ini, Yunani dan namanya Roma ini, saudara. Ya. Mereka menipu, tidak berkata benar, tapi menguras-nguras namanya perpuluhan orang. Mereka bilang itu sah. Itulah yang dikecam kan, kalau kita baca namanya Matitia 23 dengan lengkap di sana dikecam ini imam-imam ini. Ya. Kalau nama lu narik-narik uang orang, perpuluhan lu bilang sah, tapi kalau lu berkata benar, lu abaikan kebenaran, lu abaikan hukum-hukumku ini, dimarahi loh saudara ini. Ini anak anak kesayangannya, berjalanlah waktu anak kesayangannya ini belok nggak? Belok. Eh? Berjalan waktu ini tadi ini dari zaman Mose ini sampai sekarang ini bangsa Israel makin menyimpang. Ya. Tidak peduli lagi makan rohani mereka. Ya. Coba yang menciptakan teknologi di dunia ini, siapa yang menciptakan? Dari bangsa mana? Israel. Pasti bangsa Israel. Diciptakan ini adalah senjata-senjata pemusnah. Mereka yang menciptakan, saudara. Ya. Apakah Tuhan sudah menjanjikan bahwa mereka itu lebih pintar dari bangsa lain? Halo? Ya. Orang Israel itu lebih pintar nggak dari bangsa lain? 10 kali. Ya. Berapa kali, Pak? 10. Nah, baca namanya Daniel 1 ayatnya 20 kalau nggak salah. Supaya orang tahu tuh, supaya orang mendengar di sana. Ini kita bicara isi kitab suci kita ya. Kita nggak menyinggung bahasa agama lain. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Berapa kali, Pak? 10. Jadi mereka lebih pintar dari bangsa lain 10 kali lipat, saudara. Nah, sampai sekarang itu mereka paling pintar. Bangsa ini, bangsa kesayangannya ini. Tapi mereka meninggalkan hukumnya Tuhan sampai saat ini. Sekalipun mereka meninggalkan hukum Tuhan, mereka ini ada janjinya. Ya. Makanya saya mengatakan, lo ini orang asing jangan ikut-ikutan. Kalau lo ini belok, dia nggak urusin. Dia nggak peduli kan, nggak ada janjinya. Tapi kalau mereka ini masih dijanjikan, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan baca namanya Yeremia 31 lengkap. Ya. Baca namanya Yesaya 36 dengan lengkap. Supaya engkau punya pemahaman yang benar. Jadi berkat itu turun kalau engkau punya pemahaman yang benar. Amin. Sehingga engkau tidak bersusah payah. Nggak banting tulang banting. Tapi kurang melulu. Ya. Kurang melulu.
Ya. Tuhan kita itu mengajar kita pelit nggak? Tidak. Atau Tuhan mengajar kita membagi? Membagi. Bukan bersusah payah tadi lu pergi ke diskotik, itu Tuhan nggak mau yang begitu. Tapi kalau engkau membagi, tidak pernah namanya kurang. Ada firmannya nggak itu? Ada. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya itu tetap kaya katanya. Tapi ada orang begitu miripnya, tetap saja juga miskin. Di mana itu? Halo? Coba satu orang, apanya Amsal 11 ayat 24. Kalau nggak salah tuh. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ya. Kamu akan makan di sana, tinggal usah kau ngirit-ngirit deh katanya. Kata ini janjinya Tuhan. Ada orang yang menghambur-hamburkan namanya uangnya, tapi tetap juga namanya tetap Ayah yang mengirit luar biasa tetap miskin. Saya biarpun begitu dulu membagi. Ya. Pernah kita bedah rumah orang nggak? Bedah rumah orang. Ya. Membagilah. Bagi berat gitu kan. Kita lihat tetangganya ini, aduh. Kita bagi. Ya. Kita bersusah payah ini bukan kita aja. Lihat orang lain juga. Pasti engkau tidak punya kekurangan. Dia berikanlah itu pada waktu namanya apa? Tertib, bukan tertidur nanti kok ongkang-ongkangan tidak bekerja, bukan begitu maksudnya. Kalau engkau benar-benar ingat akan hukum Tuhan, perintah-perintah hukum Tuhan, lu nggak bersusah-susah bayar. Saya dari dulu kan, bayangkan saja, saya ini di perusahaan dulu, itu saya yang bukan sarjana loh saudara, tapi penghasilan saya lebih dari sarjana. Lo perusahaan itu melihat orang skillnya, bukan sarjananya, bukan ijazahnya. Dia lihat kemampuanmu. Makanya saya dulu tuh asetnya namanya perusahaan. Saya kehilangan dari perusahaan itu bermasalah besar itu saudara. Ya. Makanya saya mengatakan dulu, waktu saya bekerja di perusahaannya, saya dengan bos itu, dengan dirutnya, si pemilik perusahaannya, sama ilmunya. Ya. Kelebihannya dia apa? Dia punya uang karena dia memiliki perusahaannya. Mungkin juga pun dia lebih lama bekerja. Tapi kalau masalahnya skill, kemampuan sama dengan dia. Ada nggak firman Tuhan? Murid itu cukup sampai dengan gurunya. Halo? Ada kan? Makanya kita ini kan jangan kerja banting tulang banting. Coba kan antara namanya bosnya di atas sampai kita jauh banget, nggak boleh. Kita masuk perusahaan kita harus tahu isi perusahaan itu, kita harus kuasai namanya ilmu perusahaan itu, sehingga kita sama loh pengetahuan dengan bosnya. Pasti kita jadi asetnya nanti perusahaan itu, dan nanti tuh perusahaan akan bertahan mati-matian. Nggak boleh lo tinggalkan perusahaan itu. Karena dia anggap lo ini berfungsi, punya ilmu. Beda yang di luar sana banting tulang banting sudah rohaninya kagak ada. Masalah hal-hal dunia dia juga tidak menikmati, apes banget itu. Saya mengatakan apes banget itu orang. Sudah sarjana yang sudah namanya berderet juga kan, aduh, mau makannya aja susah. Banyak loh seperti itu saudara. Jadi tidak semua loh, tapi banyak seperti itu. Ini fakta loh saya bicara. Makanya dia bilang murid itu cukup sampai sama dengan gurunya. Makanya Israel itu disamakan seperti itu Tuhan. Makanya Israel diangkat menjadi apa? Israel diangkat jadi anak nggak? Ada tulisannya nggak? Ada. Jadi Israel itu tidak mengangkat dirinya anak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengangkat dia jadi anak. Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Kenapa dia mengikuti mengangkat dia ini jadi anaknya? Kenapa? Karena mereka mengikuti perintah Tuhan. Siapa yang mengikuti perintah Tuhan? Kalau engkau baca lengkap, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Sehingga namanya keturunan Abraham itu diangkat jadi anaknya. Jadi diangkat anaknya ini tidak seperti namanya orang-orang namanya Kristen. Oh, saya jadi anak Tuhan. Tapi dia bilang hukumnya Tuhan tidak berlaku. Bagaimana lu diangkat anak Tuhan?
Coba satu orang baca namanya Keluaran. Ini saya mau ulang-ulang ini supaya pendengar mencatat. Lo ini bangsa-bangsa dengan Israel berbeda. Dia berbeda aja. Dipilih lo antara bangsa ini menjadi harta kesayangannya. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi Israel itu adalah anak sulungku. Anak sulung itu masih ada anak-anak lagi nggak? Ada. Jadi tunggal dengan anak sulung berbeda ya. Amin. Amin. Tunggal dengan sulung itu berbeda. Jadi sulung itu anak pertama, anak yang kedua nanti siapa? Siapa? Anak kedua? Ya bisa saja dari bangsa-bangsa yang menaati akan hukum Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi dijadikan anaknya juga nanti yang diselamatkan juga kalau engkau mengamalkan namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Kisah para 10 ayat 35. Akan jadi anak juga. Tapi kalau bilang hukum Taurat tidak berlaku, bukan anaknya, itu anaknya iblis. Baca namanya Kisah pas 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Yang jadi anaknya yang mengamalkan mengikuti kebenaran. Ya. Ingat ya, dicatat itu ya. Ya. Jadi bangsa ini bangsa yang luar biasa. Ya. Bangsa yang luar biasa. Ya. Berbahagialah orang yang merindukan firman siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu orang berbahagia. Makanya kebahagiaan namanya masalah-masalahmu tadi yang kau banting tulang-tulang itu terbatas. Tapi kebahagiaan yang abadi itu kalau engkau mau namanya mengikuti perintah Tuhan, merenungkan siang dan malam sehingga engkau memiliki pengetahuan. Mazmur 49 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah, hei bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hei semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang merenungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Dia tidak membedakan lu mau kaya dan miskin, harus memiliki namanya apa? Pengetahuan. Amin. Amin. Supaya engkau memiliki pengetahuan akan firman ini, makanya baca kitab suci. Pengetahuan itu sumbernya kalau engkau baca isi kitab suci, pasti engkau memiliki pengetahuan. Makanya saya berulang-ulang, kalau engkau memiliki pengetahuan akan hal-hal dunia ini, ada namanya buku panduannya. Misalnya ada orang ekonomi, pasti ada namanya buku ekonominya. Kalau orang-orang teknik seperti saya ini, ada namanya buku teknik. Pelajari itu, sehingga engkau memiliki pengetahuan masalah ilmu sekuler harus dipelajari, masalah juga kerohanian harus pelajari namanya ilmu kerohanian, namanya kitab suci. Amin. Ya. Tidak demikian, tidak diizinkan orang-orang namanya orang-orang fasik itu. Orang fasik sampai saat ini, sekalipun mereka baca itu tidak memahami itu fasik, saudara. Kenapa saya mengatakan banyak orang fasik? Sekalipun ini kan saya berulang-ulang kali, saya angkat terus ini supaya orang mencatat ini. Apakah dibaca nggak namanya Matius 5 ayat 17-20? Pasti dibaca ini. Sampai sekarang ini baru mereka tidak pernah memahami. Tetap saja dosa dari mulutnya itu bahwa tidak berlaku lagi sampai detik ini loh. Itu yang dimimpa itu. Yang dimimpa itu 99,9 saudara yang melakukan ini orang Kristen ini. Jadi saya mengatakan Kristen saudara, saya tidak agama lain. Kristen ini saudara sampai saat ini mereka membabi buta saudara. Mereka melawan Tuhan. Coba baca namanya Mazmur 50.
Mazmur 50 ayat 16-17. Tetapi kepada orang fasik, Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan yang mengesampingkan firmanku. Coba kan, mereka mengenyampingkan ini namanya mengenyampingkan namanya Matitia 5 ayatnya 17-20. Mereka menyampingkan sampai saat ini lah saudara. Ya. Bagaimana orang sekarang mau ingat kepada Tuhan? Gitu? Boro-boro pagi-pagi mau baca kitab suci, mau doa saja pun kagak. Dia kejar namanya hal-hal dunia ini. Tuhan itu tidak melarang kita kejar hal-hal dunia. Ya. Alangkah baiknya engkau ini kalau seimbang hal duniamu dengan rohanimu. Kan itu yang dikehendaki Tuhan, supaya engkau tidak melupakan Tuhan ini. Makanya saya bilang, bagaimana kita tidak melupakan Tuhan ini, yang namanya bernama Yahweh, karena di kitab yang kita pegang, yang dicetak lembaga kita, kan sudah dirubah nama ini. Jadi Yahweh itu nggak Yahweh digantikan Tuhan Huru Besar semua, terus Allah Huru Besar semua. Bagaimana lu mengenal? Hukum-hukumnya dirubah. Ya, dirubah semua, nama-nama orang dirubah. Seenak-enak perutnya mereka itu. Coba kalau nama orang tuamu, nenek moyangmu dirubah itu, lu marah kan? Tapi si pembunuh itu kenapa sih kita ribut-ribut masalah nama? Tuhan sudah tahu. Maksudnya kita kasih nama Yakob di Eropa jadi J. Tuhan sudah tahu itu katanya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu yang peletak-peletut atau Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakob bernama Yahweh yang turun di bumi ini. Itulah yang kita pegang. Orang yang mengatakan itu karena dia memiliki pengetahuan akan isi kitab suci. Amin. Ya? Karena dia baca setiap hari, karena dia renungkan setiap hari. Saya mengatakan ini, saya punya data 24 tahun saya teliti kitab suci ini. Ya. 24 tahun secara kontinu. Makanya di luar sana lah, dokter mana yang bisa tuh yang bisa 14 hari, bisa nggak dia bisa baca? Kalau tidak ada roh Tuhan itu dalam dirinya, dia tidak akan mampu itu. Ya? Dia tidak akan mampu. Kecuali ada roh Tuhan di dalamnya, dia mampu. Mau 24 jam pun baca ya nggak apa-apa. Nggak bakal lelah matamu. Ya? Matamu akan tetap menyala. Lihatlah tokoh-tokoh besar di dalam itu. Ya? Mereka tidurnya, mereka kurang saudara. Ya? Mereka baca namanya, saya tahu seperti namanya Daud itu. Raja Daud di mana-mana itu mungkin dia tenteng-tenteng itu kitab Tauratnya. Di mana waktu dia gembala pasti dia baca saudara. Sehingga dia memiliki pengetahuan akan makanya dia mengatakan dia adalah raja kebenaran dan keadilan. Kalau kau baca zamannya 2 Samuel 8 ayat 15 sana, dia adalah raja kebenaran dan keadilan. Kenapa dikatakan itu? Karena dia suka sekali namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang dikehendaki. Makanya kalau kau baca namanya Mazmur 106 ayatnya 3, Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Coba, berbahagialah orang yang berpegang hukum itu, yang melakukan keadilan setiap waktu saudara, sampai selama-lamanya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Itulah yang dimaksud tadi. Diberikanlah engkau pada waktu tertidur, bukan berarti kau ongkang-ongkang. Akhirnya sekarang jadi pendeta, udah. Nguras-nguras sana, nguras-nguras sini, tidak berkata benar. Dia piara saja dosa-dosanya dari Eropa, dia lanjutkan ke sini sampai saat ini. Menipu orang. Ya. Menguras-nguras kata orang, kasihan kan orang itu. Ya. Kalau hanya dia, kalau hanya UMR ini saudara, harus dikeluarkan lagi perpuluhan dan lain sebagainya. Tekor hidupnya saudara, tekor aja. Ya. Seorang namanya berkata benar itu kan, terus jemaatnya itu kan tekan supaya, marilah kau baca kitab suci ini. Marilah kita berkata benar, itu namanya orang benar. Kalau kau minta persembahan, kau ambil, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kau menyampingkan namanya hukum Tuhan itu yang menjadi masalah. Amin. Ya. Kalau kau putar balikan, kau menyampingkan tadi, kalau kita baca tadi yang
Mazmur 50 tadi, itu orang fasik begitu, saudara. Orang fasik sekarang ini pendeta-pendeta yang di mimbar kan kebanyakan fasik, saudara. Kenapa saya katakan fasik? Kan mengajar orang itu yang tidak benar. Tuhan bilang siapa yang meniadakan satu iota, satu titik, tuh tahu akibatnya, lo neraka lo. Bukan saya lo. Makanya bacalah namanya Matitia 5 itu diulang-ulang. Sampai benar-benar itu ada dan tertukik dalam hatimu. Kalau dia tertukik dalam hatimu itu, Matitia 5, 17 sampai 20 tidak akan mendengar itu Pak Pendeta. Lu akan tinggalkan tempat ibadah itu. Lu nggak mau aja masuk di situ. Yakin lu tidak akan mau di situ. Ya? Makanya baca tuntas ini kitab suci paling tidak. Saya anjurkan kepada jemaat atau di luar sana, bacalah Matitia ini sampai namanya Yohanan ini, keempat penginjil ini. Supaya engkau punya pemahaman yang benar. Supaya penipu-penipu ini, lu lawan sama mereka. Lu bagaimana sih Pak Pendeta? Ini kan Pak empat penginjil mereka mengatakan Taurat itu tetap sampai selama-lamanya. Taurat itu yang menyelamatkan kita. Kok kata Pak Pendeta sekarang tidak berlaku lagi? Gimana sih Pak Pendeta? Ya? Coba sama saya, makanya banyak dokter-dokter yang salaman itu. Ya? Sampai nggak bisa ngomong itu saudara. Ya? Kalau lawan ece-ecenya yang tidak baca kitab suci, boleh tak melawan sama saya, ini jangan coba-coba. Ya. Ketemu muka, itu yang saya suka itu. Mana? Ketemu muka dengan muka, kalau kita mau debat itu, jangan pakai YouTube lah itu. Capek juga ditekapannya, balasnya. Kita balas pakai pasal, dia bilang pakai katanya. Ini kan orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang begini. You know? Jadi ingat tadi ya, berbahagialah orang yang berpegang apa? Hukum. Yang melakukan keadilan setiap waktu. Kapan saja, setiap waktu sampai lamanya. Amin. Nah, itu yang dikehendaki. Kalau orang-orang mencari harta ini, ya seperti saya dulu, itu tidak murni juga loh saudara. Banyak yang salah. Kalau saya ini kerja dulu, wah nggak tahu malam, nggak tahu siang deh. Saya kejar terus, makanya saya mengejar uang dulu sampai seluruh Indonesia, ya loh, sampai seluruh Indonesia loh, dari provinsi ke provinsi itu saya cari itu uangnya, dapat nggak dapat, tapi berpojak-pojak tempat lain saudara. Tuhan tidak menghendaki itu. Kenapa seperti itu dulu? Saya kenapa seperti itu dulu? Karena tidak tahu apa kebenarannya. Beda dengan sekarang ini. Saya tidak pernah akan mau lakukan itu. Haram, najis. Amsal 10 ayatnya 2. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kita tidak tahu loh saudara, kita peroleh dengan fasik, tapi kebenaran kita tidak tahu. Kenapa kita melakukan seperti itu? Memperoleh namanya harta yang fasik ini? Karena kita tidak tahu kebenarannya. Kenapa kita tidak tahu kebenarannya? Karena tidak punya keinginan untuk membaca, mempelajari kitab suci ini. Sehingga kita cari uang itu ya semau-mau kita, saudara. Apakah ini halal atau haram? Banyak seperti itu. Bukan saya aja loh. Sekarang coba contoh. Misalnya ada pejabat-pejabat negara sekarang kan, dari gubernurnya, bupatinya, banyak yang sudah dikandangin, saudara. Dikandangin. Kenapa dikandangin? Karena dia nafsu sekali apa? Karena dia fasik. Undang-undang melarangnya, tapi dia nabrak. Fasik lagi. Halo? Dia fasik, saudara, karena dia melanggar. Dia melanggar undang-undang, dia korupsi, akhirnya masuk penjara, loh, saudara. Itu akibatnya. Itu akibatnya. Karena dia juga mungkin dia tidak tahu itu undang-undangnya, dia tidak baca lagi undang-undangnya. Seorang namanya pegawai negeri, aparat negara itu, dia harus tahu undang-undang. Sehingga pada waktu dia memiliki jabatan itu dia tidak korupsi. Dia tidak peroleh harta yang fasik. Fasik itu menyimpang, saudara. Dia tahu ada pasal, ada ayatnya, tapi dia menyimpang, itu namanya fasik. Contoh saya bilang, Tuhan bilang, saya datang bukan menyatakan Taurat 1 titik 1 iota, tapi pendetanya bilang bukan itu fasik namanya. Dia tahu kok ada tulisannya, ada pasal, ada ayatnya, tapi dia menyimpang, itu namanya fasik itu. Siapa yang menolak ini? Kalau mereka menolak, kami melakukan Taurat, kenapa lu ganti namanya hukum-hukum Tuhan?
Ya, kenapa nama-nama orang kau ganti seenak perutmu? Ya. Apakah Tuhan mengizinkan itu? Tidak mengizinkan, itu namanya fasik. Ya, ya. Jadi harus tahu loh namanya fasik ini ya. Tapi orang yang rajin bekerja segala macam, ayatnya 4 tadi, yang Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan Nah, kaya. itu kalau lu salah tafsirkan tadi itu, dia akan memberikannya pada waktu tertidur. Ya. Itu malas dia. Akhirnya apa? Dia pergi pungut sana pungut sini, tapi tidak berkata benar. Ya. Tapi kalau orang rajin, ya, dia rajin, ya, dia baca kitab suci dengan benar, dengan baik, maupun juga kalau dia rajin, namanya baca apanya, pelajaran ilmu sekuler, sehingga orang ini nanti akan membagi, ya. Dia tidak menikmati sendiri ajaran Tuhan seperti itu. Makanya kasih itu apa? Ya? Kasih itu luas loh, pemahamannya loh, saudara ya. Ya. Jadi jangan disempitkan itu kata kasih itu. Kasih itu termasuk kalau engkau ikuti namanya perintah Tuhan. Ya. Itu kasih namanya. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena kita ikuti perintahnya. Amin. Itu timbal baliknya begitu. Ya. Jangan salah tafsir. Amsal 23 ayat 45. Perhatikan di sini. Ya. Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan bersusah payah itu kok kaya. Kalau orang kaya, Tuhan melarang nggak kalau orang kaya? Tuhan itu tidak melarangmu. Makanya kalau kita baca tokoh-tokoh besar di dalam, seperti Raja Usia, sepertinya Raja Daud, Raja Salomo, itu mereka kaya raja itu karena mereka ikuti perintah Tuhan, saudara. Ya. Jangan bersusah payah, engkau kaya, tapi mau mengabaikan namanya perintah Tuhan. Ya. Akan terbang. Ya. Kalau engkau kaya itu, kau kaya namanya hal-hal dunia, kau kaya juga hal-hal rohani, Tuhan tidak melarang. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, jangan salah tangkap loh ya. Tuhan itu tidak pernah melarang kaya. Gitu. Alangkah lebih baiknya kalau engkau juga kaya dalam kerohanian. Kau punya pemahaman yang benar, kau ikuti namanya hukum Tuhan, itu namanya harta kekayaan. Amin. Amin. Itu yang dimaksud. Ya. Supaya tidak salah namanya salah tafsir segala macam. Belajarlah kitab suci ini. Setiap hari engkau baca. Itulah maka rohanimu. Amsal 21 ayat 3. Ya. Perhatikan juga di sini. Ya. Ya. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Yahweh daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih daripada namanya korban. Lu punya pemahaman yang benar daripada lu datang tiap ibadah ini hanya ngangang-ngangang kok nggak tahu apa-apa. Tuhan itu tidak menghendaki. Kalau kau datang ibadah ini sediakan bolpoin, catatlah ini. Nanti kau renungkan lagi, kau baca ulang lagi seperti khotbah ini. Khotbah ini harus ikuti sampai tuntas, sampai selesai. Nah, kalau engkau sampai selesai, pasti punya pemahaman yang benar. Makanya kalau kau baca lagi Pengkhotbah 5 ayat 1 mengatakan, jagalah langkahmu ke rumah Tuhan. Itu maksudnya apa di situ? Baca namanya Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Makanya kalau engkau datang ibadah, itu datang bawa bolpoin, catat si pendeta ini. Bisa kau koreksi dengan pendetamu ini. Suatu saat nanti, pada waktu sharing, koreksi sama dia, debat sama dia. Mungkin saja pada waktu di rumah ibadah, lu nggak sempat. Hanya persoalan sekarang itu, di mana-mana, yang saya lihat sana, itu sekarang mereka pakai satu arah.
ya, tidak dialog, ya. Itu persoalannya. Jadi orang itu tetap saja kagak punya. Ada namanya nanti apa ibadahnya mereka, apa ibadah apanya mereka itu. Nanti Pak Pendetanya. Jadi tidak dikesempatan lagi orang ini bertanya yang panjang lebarnya. Dan pun juga orang akan bertanya juga. Karena dia juga tidak punya ilmu apa-apa. Akhirnya apa? Ya? Ibadah apa namanya mereka kalau gereja-gereja apa? Ya? Apa itu kalau persekutuan? Ya. Jadi ada persekutuan doa itu saudara. Hanya pendetanya, yang lainnya itu nganga-nganga. Kenapa mereka juga nganga-nganga? Mau bertanya apa? Kalau engkau juga tidak punya milik apa, tidak pernah membaca kitab suci ini. Akhirnya apa? Habis persekutuan doa ya begitu saja, sama saja di rumah-rumah ibadah gitu. Ya. Coba kan saya dari dulu itu kan, makanya banyak orang yang panas kupingnya. Ya. Dari awal dulu itu saya masuk itu namanya persekutuan doa. Aduh, saudara, banyak orang-orang yang kuping yang panas dingin itu. Ya. Kenapa saya begitu? Karena saya kuasai namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya kuasai. Makanya lu pendeta-pendeta kalau nggak mama ada jangan lawan sama saya deh. Ya, percuma. Ya. Karena saya baca setiap hari. Tiap hari. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Lu memiliki ketenangan sedikit gitu. Supaya engkau tenang apa? Halo? Supaya engkau tenang apa? Baca. Kalau engkau memiliki namanya hukum-hukum Tuhan itu. Kalau engkau mengenal Tuhan yang benar itu yang dimaksud. Ya. Sekalipun apa kecil, ya, daripada bersusah payah, ya. Banyak orang kan sekarang orang-orang kaya kurang melulu, itu yang masuk di penjara itu berapa? Kekayaan sudah banyak, tapi nggak puas melulu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada Tuhan di dalamnya, karena tidak ada kebenaran dalam diri, ya. Sehingga dia melakukan kejahatan seperti itu. Uangnya sudah bertumpuk-tumpuk, tapi kurang melulu. Uangnya bertumpuk-tumpuk tapi dia kena narkoba. Ya. Lo pernah lo di TV itu ada yang seorang punya pemilik TV yang di Indonesia ini. Woi, ini pemilik TV ini kaya raya deh. Ya, ini orang tuanya saja pun sudah kaya raya. Ya, punya tambang dan lain sebagainya. Bukan TV aja punya tambang, tapi larinya ke narkoba. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada namanya roh Tuhan di dalam. Ya. Makanya mengatakan tadi, ulang lagi yang tadi. Ya. Yang pengkhotbah tadi? Pengkhotbah 4 ayat 6. Ayat 6, pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam. Lebih baik 2 genggam dengan bersusah payah. Ya. Itulah dulu, saya juga begitu dulu, saudara. Ada uang, kok kenapa sih kok nggak ada tenang, nggak ada ketenangan? Ya. Makanya orang kaya itu nggak pernah tenang, saudara. Mendingan orang miskin nggak punya, tapi dia tidur pulas. Baca namanya. Apa pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 8. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa, ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Mendingan kau orang miskin tapi berperilaku baik daripada lo orang kaya. Lu tidak pernah menikmati. Saya mengatakan itu orang kaya sudah berlimpah-limpah uangnya, tapi kurang melulu.
Istrinya saja pun cakapnya ampun-ampun deh, ya. Tapi kok kayaknya kurang melulu. Nah, saya mengalami, saudara. Saya mengalami itu. Pada waktu saya memburu uang itu sampai seluruh Indonesia itu, akhirnya dapat uang. Tidak pernah rasa tenang loh, saudara. Nggak tahu deh kenapa tidak rasa tenang itu, karena tidak ada roh Tuhan. Tidak ada kebenaran itu. Kenapa tidak ada kebenaran itu? Karena tidak punya keinginan untuk belajar kitab suci ini. Akhirnya apa? Ya, uang tadi yang sudah cari setengah mati, jungkir balik. Oh, saudara, dinikmati orang lain. Kalau saya dulu bukan menikmati orang miskin. Pergilah namanya ke diskotik, dari diskotik satu ke yang lain. Sudah jelajahin sampai seluruh Jakarta ini. Ini sudah kita sapu bersih. Ya. Kita dulu nggak maulah namanya keramat tunggal, nggak kelas begitu. Bukan kali jodoh, itu nggak mau, kita itu bukan kelas. Jadi dulu saya ini, karena saya dapat uang, banyak uang, ya. Sebelum namanya nikah dulu, saya sudah nikah pun juga sami mawon, ya. Sami mawon, ya. Nggak pernah ada ketenangan. Pergilah kita cari ketenangan diskotik sana bayar, saudara. Ya. Ketemu sana siapa? Namanya ketemu malaikat maut yang melinting biji bulu matanya, saudara. Ini saya akan bongkar ini, saudara. Dosa itu harus kita telanjangin. Kenapa saya telanjangin sekarang dosa ini? Karena ada roh Tuhan, karena ada kebenaran. Ya. Ingat baik-baik loh, namanya Amsal 6 ayat 26-27. Ya. Ini banyak orang yang masuk di sini, yang bersusah payah tadi, ya. Banyak sekali orang juga yang masuk di sini, tapi tidak semua ya, saudara ya. Tapi banyak juga yang masuk di sini. Amsal 6 ayat 26-27. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ini banyak yang masuk di sini, saudara. Karena tidak puas si istrinya. Padahal yang saya bilang tadi, pernah masuk di TV. Ya, ini orang kaya raya, punya tambang dan lain sebagainya, punya TV lagi segala. Istrinya cantik, betul-betul cantik. Coba, saudara, ke narkoba. Ya. Tahu nggak kalau orang narkoba kayak apa? Tidak puas loh, saudara. Uang sudah bertumpuk-tumpuk, saudara. Coba mas, bayangkan aja ke narkoba. Saya dulu pernah ke narkoba juga, ya. Tapi saya tidak nyandu. Kalau namanya diskotik, wudhu hampir setiap hari. Habiskan duit itu. Coba dari diskotik satu ke diskotik yang lain, saudara. Dia cari tadi ini. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kebenaran, karena tidak ada roh Tuhan di dalam. Kenapa tidak ada roh Tuhan? Karena tidak punya keinginan untuk membaca kitab suci ini. Ya. Dan banyak sekali orang sampai detik ini tidak peduli itu. Ya. Mengenai Amsal 7 ayatnya 18. Amsal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. 26-27. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Pada waktu disitulah dulu saya sadar. Pada waktu Tuhan mengambilku. Ya. Makanya saya memperoleh kasih karunia, saudara. Itulah kasih karunia yang saya peroleh. Saya peroleh kasih karunia itu tidak langsung ongkang-ongkang. Justru saya peroleh kasih karunia itu, saya membaca kitab suci ini selama 24 tahun. Sudah 193 kali saya baca. Sehingga saya tahu isinya. Sehingga boleh saya sampaikan kepada jemaat. Saya sampaikan kepada namanya penonton di luar sana. Ini saya. Ya. Saya tidak tambahkan, saya tidak kurangkan. Ya. Ya. Baru saya ketemu di sana itu. Namanya Taurat itu tidak susah-susah banget. Ya. Kita pelajari itu, kita tidak bayar. Ya. Gratis. Tuhan tidak tuntut korban. Yang penting kau rendahkan hati. Kau ambil keputusan engkau membaca, mempelajari kitab suci ini. Pasti engkau selamat. Amin. Ya. Yesaya 55
Ayat 1 sampai ke 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kutunjukkan kepada Daud. Gak bayar. Kalau engkau bersusah payah tadi ini, ya, dengan keringan bulan dan sebarang kan riba. Tapi kalau engkau pelajari yang sudah ada nih, Taurat ini sudah ada, hukum Tuhan itu sudah ada, ya, sudah dipegang orang Israel. Yang dia tuntut Tuhan itu supaya engkau pelajari ini, nggak bayar, gratis. Buat apa bersusah payah? Bersusah payah itu umur berapa? Yang kau bersusah payah itu sampai umur berapa? 70, 80 tahun. Ini pemazmur siapa ini? Pemazmur siapa? Mose ini. Mazmur 90 ayat 10. Ya. Sampai di situ doang. Tapi ini ada yang gratis, abadi. Itulah yang dimaksud tadi, namanya Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Kalau ini lu banting tulang banting, itu batasmu, umurmu 70, 80 tahun. Mazmur 90 ayatnya 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Batas umurmu sampai di situ doang. Selesai situ, ini hartamu lu tidak akan bawa mati. Ya, yang dia jamin itu kalau engkau punya pemahaman yang benar. Kalau engkau punya kemauan untuk merenungkan firman siang dan malam ini, Taurat itu, sehingga engkau ambil keputusan bahwa Taurat atas Taurat segala-galanya, pasti engkau telah selamat. Amin. Ya, kita harus bongkar. Makanya saya mengatakan tadi, saya ambil dari Amsal 6:7 itu. Harus telanjangi namanya dosa ini, sampaikan kepada orang. Saya bongkar di hadapan istri saya, kepada anak-anak saya, supaya mereka itu tidak melakukan apa yang saya lakukan ini. Diperintahkan nggak di sana kita? Kalau kita baca namanya Efesus, yang terakhir, Efesus 5 ayatnya 11-13. Efesus 5 ayat 11-13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Siapa yang mau nelanjangin ini? Coba kan, kamu menghindar dari hukum Tuhan, sama saja kamu berzina itu. Kamu tinggalkan hukum, kamu tidak mengenal Tuhan lagi. Kamu mengabaikan perintah-perintah, itu namanya berzina, saudara. Makanya saya telanjangin pakai pasal dengan ayat, saya sampaikan kepada jemaat maupun di luar sana. Mau terima tidak terima, itu urusanmu. Saya bicara di mimbar ini, saya tidak pernah keinginan untuk mengorek-ngorek namanya harta bendamu. Makanya saya mengatakan itu, marilah kau bertekun ini setiap sabat itu kau dengarkan. Yang sudah subscriber itu, tolonglah. Tolonglah, kau rajin-rajin saja ini, kau ikuti terus khotbah ini. Kau ada, kalau engkau seorang bapak, ajarkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Doronglah mereka supaya mereka baca kitab suci. Itulah yang menyelamatkan. Kalau engkau punya pemahaman yang benar, kalau engkau punya pengetahuan akan kebenaran, makanya berkat itu akan turun. Amin. Itu yang dimaksud tadi ini yang kita renungkan, namanya Mazmur 127. Amin. Kita